Baik, kita mulai dari definisi dulu ya. Kata etika itu berasal dari kata ethos atau artinya tunggal. Atau juga ada arti lain yaitu tempat menginap atau tempat untuk tinggal. Nah, sedangkan taeta itu artinya jamak, itu merupakan adat ataupun kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan YouTube Teknokrat. Ini merupakan perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Bersama saya, Berlintina Permatasari, dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Setelah video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai materi pengenalan komunikasi bisnis. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda mengenai etika bisnis. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan tujuan pembelajaran kita. Diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pemahaman dan juga pendekatan etis. Lalu yang kedua, bagaimana profesionalisme dan juga prinsip etika. Nah, yang ketiga, bagaimana etika pemasaran dan juga perlindungan konsumen. Buku yang digunakan masih bersumber yaitu buku komunikasi bisnis dari Joko Purwanto. Oke, kita akan mulai dari pembahasan kita yang pertama, yaitu pemahaman dan juga pendekatan etis. Baik, kita mulai dari definisi dulu ya. Kata etika itu berasal dari kata ethos atau artinya tunggal. Atau juga ada arti lain yaitu tempat menginap atau tempat untuk tinggal. Nah, sedangkan taeta itu artinya jamak, itu merupakan adat ataupun kebiasaan. Nah, jadi ada dua ya, kalau ethos itu artinya tunggal, artinya tempat menginap, kalau etika artinya jamak atau taeta ya, itu artinya adat atau kebiasaan. Nah, jadi secara harfiah didefinisikan bahwa etika bisnis merupakan ajaran untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, guna memberikan pembekalan kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait permasalahan moral yang kompleks. Oke, selanjutnya. Di dalam etika komunikasi bisnis, kita menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme. Nah, di dalam profesionalisme itu ada beberapa aspek lagi. Ya, ada kesopanan, ada etika bisnis, ada intelijensi sosial dan juga keterampilan lunak. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari kesopanan. Nah, kesopanan dalam etika bisnis mencerminkan pentingnya memelihara interaksi yang profesional dan juga hormat di dalam dunia bisnis. Jadi konteks bisnis ini it can be organisasi, it can be perusahaan, gitu ya. Nah, ini meliputi aspek-aspek seperti menghormati waktu dengan menepati janji dan juga tiba tepat waktu dalam sebuah meeting atau pertemuan. Lalu berkomunikasi secara jelas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang sopan. Menjaga integritas dan juga kejujuran dalam semua aspek bisnis. Ini sangat begitu penting ya. Lalu juga menghargai keberagaman budaya dan keyakinan, serta menangani konflik dengan dewasa, juga mencari solusi yang seadil-adilnya.
Itu masuk di dalam konteks kesopanan ya. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip kesopanan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang harmoni, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pelanggan, mitra, dan juga stakeholder lainnya. Serta yang tidak jauh kalah penting adalah bagaimana membangun reputasi positif bagi perusahaan atau brand image in a good way. Selanjutnya adalah etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah kerangka, kerja nilai dan prinsip yang mengatur perilaku organisasi dan juga individu dalam konteks aktivitas bisnis. Nah, ini melihatkan ya, atau ini melibatkan maksud saya mempertimbangkan berbagai macam moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial ya atau corporate social responsibility, dan juga adalah kelayakan ekonomi. Jadi ketika etika bisnis memainkan peran penting dalam membentuk budaya perusahaan, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan juga banyak pihak-pihak terkait, serta menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Nah, dengan mendasarkan tindakan-tindakan yang sudah saya sampaikan tadi pada prinsip-prinsip etika yang sangat kuat, perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang, long term, sambil tetap apa? Menjaga integritas dan juga kepercayaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah intelijensi sosial. Nah, ini merupakan kemampuan untuk memahami dan juga merespon secara tepat terhadap emosi, kebutuhan, motivasi orang lain dalam interaksi sosial. Ini juga melibatkan kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal nonverbal. Nah, jadi ini ya begitu penting ya komunikasi yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta menginterpretasikan dan juga merespon secara sensitif terhadap situasi sosial yang kompleks. Oke, jadi dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kecerdasan emosional dalam kesuksesan individu dan juga organisasi atau perusahaan, intelijensi sosial menjadi kunci dalam membentuk hubungan yang sehat dan produktif, baik dalam konteks profesional maupun juga personal. Karena apa? Kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan dinamika sosial ini memungkinkan individu untuk membangun kolaborasi yang efektif, mengelola konflik dengan bijaksana, serta menciptakan lingkungan kerja yang memang inklusif dan juga harmonis. Selanjutnya, keterampilan lunak ya atau soft skill. Nah, ini merujuk pada serangkaian atribut dan juga karakteristik pribadi yang memang memengaruhi bagaimana seseorang ini berinteraksi dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan juga termasuk dalam komunikasi efektif yang membentuk kepemimpinan yang baik, kerja tim yang oke, kemampuan pemecahan masalah, serta kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya, soft skill ini juga menjadi sangat penting dalam lingkungan kerja modern saat ini, yang memang saya katakan begitu fleksibel, begitu dinamis, yang perubahannya itu sangat cepat. Di mana kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan juga berinovasi menjadi kunci untuk kesuksesan. Nah, di samping keterampilan secara teknikal atau teknik, kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan juga berinteraksi dengan orang lain dengan baik, ini merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan secara pribadi dan juga secara profesional. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ada 5 alasan utama untuk menjalankan bisnis yang etis. Yang pertama adalah ini lebih menguntungkan. Lalu yang kedua adalah kita berusaha bagaimana protect, melindungi merek dan juga reputasi daripada perusahaan kita.
Lalu yang ketiga adalah kita tahu hal benar apa yang kita bisa lakukan untuk perusahaan. Agar apa? Memprotek merek dan juga reputasi perusahaan yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu juga bagaimana kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang harus juga kita jaga dengan baik. Sehingga apa? Para investor yang memang sudah menanamkan modalnya di perusahaan kita terus terbangun kepercayaannya. Ya. Selanjutnya ada 3 pendekatan untuk memahami konteks etika, dan ini sumbernya dari teori Bertens, di mana ada 3 etikanya. Ada etika deskriptif, ada etika normatif, dan juga ada etika meta. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah etika deskriptif. Nah, di dalam etika bisnis, ini merupakan pendekatan yang memang mendeskripsikan dan juga menganalisis perilaku bisnis yang sebenarnya tanpa mengajukan penilaian moral atas perilaku tersebut. Ini melibatkan tentang bagaimana bisnis dan juga individu ya dalam sebuah konteks bisnis secara faktual itu dapat bertindak dan juga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan fokus pada apa yang terjadi di lapangan, etika deskriptif ini memberikan sebuah wawasan ya yang berharga tentang bagaimana norma-norma dan juga praktik-praktik yang ada di dalam dunia bisnis. Nah, sehingga pendekatan ini memungkinkan untuk para researcher atau practitioner untuk memahami dinamika sosial dan juga budaya yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Agar apa tujuannya? Dapat membantu merumuskan standar etis yang memang dikatakan efektif dan juga relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology,
and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.